warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Jan Sdalifah, NIM 145. Saya Robert Timatika NIM 138. Saya Nuka Ezra NIM 133. Saya Nisa Putri NIM 126. Di sini kami sebagai kelompok 7 akan mewawancarai UMKM yaitu Kondok Mozzarella dari Dapur Mandi. Izin bertanya Bapak, untuk awal mula usaha ini sudah berapa lama dan idenya itu berawal dari mana gitu? Idenya berawal dari anak saya waktu itu kan jajan. Ya. Nah, jajan itu saya tertarik karena ada mozzarella yang molor pada saat digigit kan. Nah, terus saya tanya, ini makan jajanan apa, kondok? Oh ya, saya tahu kondok. Cuman saya kan belum tahu secara fisiknya kan belum tahu. Nah, setelah tahu itu, besoknya saya kebetulan ke tukang kondok itu lagi anak saya beli. Nah, saya ngelihat proses pembuatannya. Oh, ini saya bisa jual kayak gini dan lebih bagus daripada yang punya orang itu dari segi rasa dan sebagainya. Nah, akhirnya saya nyoba lah. Cuman waktu itu kan saya memang belum ada keinginan jualan kodok kan, jadi bahan-bahan itu ada beberapa yang saya nggak tahu belinya di mana maksudnya. Nah, akhirnya setelah itu saya nemu mozzarella yang sebenarnya enak Kak. Itu mozzarella paling enak yang saya pernah pakai. Nah, karena itu mozzarella home industry, nggak lama bangkrut mozzarella itu. Nah, terus saya ngetes pakai mozzarella itu cocok kan. Nah, terus itu kan baru tahap kenapa saya tertarik itu. Nah, terus saya coba, saya bisa menghasilkan yang lebih baik kualitasnya daripada yang di pasaran. Karena setelah saya lihat-lihat kan banyak pembuat kodok itu mereka itu adonannya nggak seperti ini. Gitu kan, mereka mesti pakai ragi kan. Iya, betul. Nah, saya kalau pakai ragi kan efeknya asem terus sama agak pahit. Nah, akhirnya saya pakai resep saya sendiri. Nah, cuman kesulitannya itu bagaimana mengubah image pelanggan bahwa kondok saya itu bukan seperti kondok pasaran. Itu yang perlu waktu hampir 1 tahun itu. Oh, berarti kayak uji cobanya itu ya selama selama itu. Berarti selama 1 tahun itu memang Saya jualan. Jualnya itu ya benar-benar dengan segala kesulitan untuk meyakinkan ini loh punya saya bukan seperti yang punya orang-orang gitu loh. Bapak izin tanya, untuk peralatan jualan kayak kompor, wajan, sama gas, itu pakai yang ada di rumah atau beli khusus buat jualan, Pak? Kalau itu peralatannya serba khusus, Mbak. Jadi sangat beda antara peralatan rumah tangga sama yang saya bawa ini. Contoh ini pancinya kan model tinggi kan. Karena untuk goreng kondok itu harus minyak banyak, Mbak. Gitu loh. Nah, kayak kompor juga 1 tungku. Sedangkan kalau di rumah kan 1 tungku kan nggak umum dipakai kan. Nah, kayak apalagi ya, spatula centong. Kalau centong nasi sih jelas beda. Kalau centong nasi buat rumahan kan mereka pakai plastik kan. Nah, ini kalau pakai plastik patah karena kan adonannya kan pekat kan. Saya pernah nyoba pakai stainless yang tipis itu juga patah sih. Makanya saya pakai yang ini. Berarti ada perlengkapan tersendiri ya. Iya. Nah, Bapak pakai tabung gas LPG ya, yang 3 kilo. Biasanya habis dalam berapa hari khusus buat dipakai jualan ini, Bapak? Kalau buat jualan ini antara 5 sampai 6 hari, Pak. Ya kadang kurang juga ya, antara 4 sampai 6 hari lah. Izin tanya lagi Pak, kalau untuk kemasan kayak kotak
kotak buat corndognya, tusukan sate, plastik, atau yang lain-lain itu sekali beli habis berapa dan dapat berapa banyak Bapak? Nah, kalau ini kan terutama plastik enggak ya. Plastik itu kan harganya naiknya gila-gilaan. Nah, itu yang dulunya saya beli 1 kilo cuman 30.000. Itu untuk kantong plastiknya ya. Sekarang jadi 42. Nah, itu memang banyak sih ya 1 kilo kalau kantong plastik. Nah, terus kalau untuk apa? Untuk mika yang buat kemasan itu kan saya ganti sebenarnya lebih murah yang mika yang besar daripada yang kecil, tapi ya karena saya berusaha menyesuaikan harga dengan perbaikan ini kenaikan harga, saya pengen kemasan yang lebih bagus, tapi ternyata ya nggak mendukung juga gitu. Nah itu kalau untuk mika itu kalau yang besar ya itu 28.000 isi 100. Yang besar 28.000 ya Bapak? Nah, kalau yang kecil yang kemarin saya pakai itu 36.000 isi 100. Tapi itu sebenarnya belinya harus per 50. Satu pak itu 50. Yang kecil itu. Dan kantong plastik yang lebih kecil yang lebih mahal. Yang kantong plastik itu hampir 60.000 per kilo. Oke Pak. Tempat jualan ini sistemnya sewa per bulan atau per tahun atau gimana Pak? Ada biaya kebersihan atau listrik yang mesti dibayar juga nggak? Di sini cuman saya semua all in ya. All in itu 550. Itu udah termasuk air, listrik. Nggak ada uang kebersihan. Pak, karena dari hulu ke hilir Bapak yang ngerjain sendiri. Bapak sistemnya nentuin gaji tetap buat diri sendiri nggak Pak? Tiap bulan dari hasil penjualan? Enggak. Saya cuma ada kelebihan aja yang saya simpan. Gitu. Dan itu juga nggak ada target atau nggak ada nggak bisa ditentukan. Misalnya pas rame kebetulan bahan untuk yang saya belanjakan juga nggak banyak ya, saya nabungnya agak banyak. Cuman kalau pas lagi agak sepi, pas bahan-bahannya banyak yang harus dibeli, ya tabungan itu saya keluarkan lagi buat ini. Kan itu saya juga ada pembayaran lain, misalnya untuk beli sesuatu yang besar kan, misalnya mozzarella itu kan saya harus sedikit demi sedikit untuk mengumpulkan untuk membeli dalam jumlah yang sama, misalnya 10 kilo. Nah, untuk habis bulan minggu berikutnya saya harus punya tabungan sebesar nilai 10 kilo itu loh. Jadi saya sisihkan yang ini buat mozzarella, yang ini buat yang kebutuhan yang lain gitu. Tapi yang paling pokok itu mozzarella. Karena cukup besar biayanya, paling tinggi yang besar.